Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafid Izzuddin Aljawi, NIM T2018-1021, kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan karakteristik umum peserta didik dan terkait dengan bakat minat. Peserta didik itu merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran atau dalam sebuah pendidikan. Karena itu bisa dikatakan bahwa jika tidak ada peserta didik ataupun tidak ada pendidik, maka proses pembelajaran tidak bisa berjalan. Nah, adapun pengertian peserta didik itu ialah yang pertama secara etimologi ialah berasal dari kata bahasa Arab tilmidun yang jamaknya talamidun yang berarti murid. Nah, adapun arti dari murid itu sendiri ialah ingin murid menginginkan, maksudnya ialah menginginkan suatu ilmu. Dalam bahasa Arab juga dikatakan bahwa peserta didik itu berasal dari kata talibun yang jamaknya adalah tullabun yang berarti mencari ilmu atau menuntut ilmu. Adapun pengertian peserta didik secara terminologi ialah individu yang masih dalam proses pengembangan, perubahan atau pendewasaan sehingga membutuhkan bimbingan atau arahan dari seorang pembimbing atau pendidik. Selanjutnya ialah perkembangan psikofisik peserta didik. Ada beberapa perkembangan psikofisik, di antaranya yaitu yang pertama, perkembangan motor atau fisik peserta didik. Dalam psikologi, motor atau fisik itu dipahami sebagai segala keadaan yang meningkatkan atau menghasilkan stimulasi atau rangsangan terhadap kegiatan organ-organ fisik. Yang selanjutnya yakni perkembangan kognitif peserta didik. Telah kita ketahui bahwa kognitif itu ialah segala hal yang berkaitan dengan kemampuan atau pemahaman peserta didik. Nah, dalam perkembangannya itu istilah kognitif itu menjadi populer sebagai salah satu domain atau wilayah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Nah, terkait dengan hal itu, seorang pakar psikologi kognitif dan psikologi anak, Jean Piaget, itu mengklasifikasikan perkembangan kognitif peserta didik menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan sensori motor, yaitu perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Yang selanjutnya ada tahap praoperasional, yaitu perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga yaitu tahap konkret operasional, yaitu perkembangan kognitif yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah tahap formal operasional, yaitu perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Perkembangan yang selanjutnya yakni adalah perkembangan sosial dan moral peserta didik. Menurut Kohlberg, perkembangan sosial dan moral manusia itu terdiri dalam 3 tingkatan besar yang meliputi 1. Tingkat moralitas prakonvensional, yaitu ketika manusia berada dalam fase perkembangan prayuwana, yaitu usia 4-10 tahun, yang belum menganggap moral sebagai kesepakatan tradisi sosial. Yang kedua yaitu tingkat moralitas konvensional, yaitu ketika manusia menjelang dan mulai memasuki fase perkembangan yuana, yaitu pada usia 10-13 tahun, yang sudah menganggap moral itu sebagai kesepakatan tradisi sosial. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu tingkat moralitas pasca konvensional, yaitu ketika manusia telah memasuki fase perkembangan yuana dan pasca yuana, yaitu ketika usia 13 tahun ke atas, yang memandang moral itu lebih dari sekadar kesepakatan tradisi sosial. Yaitu pembahasan yang selanjutnya terkait dengan bakat dan minat.
Secara umum, bakat itu atau attitude itu didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Nah, apa itu kemampuan potensial? Kemampuan potensial itu ialah kemampuan yang sudah ada, yang sudah tertanam pada diri manusia itu sejak lahir. Nah, berkaitan dengan belajar atau proses pembelajaran, Slavin itu mendefinisikan bakat sebagai kemampuan umum yang dimiliki oleh seseorang untuk belajar. Pada dasarnya setiap orang itu memiliki bakat masing-masing. Tentunya berbeda-beda, tapi juga ada yang sama. Selanjutnya minat. Adapun pengertian minat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Nah, minat atau keinginan yang melekat kuat itu tidak akan muncul jika seorang peserta didik sudah memiliki sikap apatis terhadap suatu bidang studi, sehingga siswa yang melaksanakan kegiatan belajar tanpa didasari minat dapat dikarenakan bidang studi tidak sesuai dengan bakatnya atau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Perkenalkan, nama saya Maulidita Wahyunitias, NIM T 2018-1048. Di sini saya melanjutkan presentasi dari presentator yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi dan intelijensi seperti yang sudah dipaparkan di PPT, yaitu motivasi merupakan suatu proses internal yang mengaktifkan, membimbing, dan mempertahankan perilaku atau sikap siswa dalam rentan waktu tertentu. Jadi, motivasi ini menjadi salah satu pendobrak kekuatan atau semangat yang berasal baik dari luar atau yang terpenting itu dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi dengan adanya motivasi akan menciptakan serangkaian usaha atau upaya peserta didik untuk terus berproses dan melakukan sesuatu hal itu dengan baik. Baik dalam dunia pendidikan ataupun dunia pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Jadi motivasi ini menjadi suatu hal yang penting adanya karena jika peserta didik yang tidak mempunyai motivasi ataupun semangat dalam belajarnya, itu tidak mungkin dapat melakukan aktivitas belajarnya dengan baik. Jadi motivasi ini akan memberi pengaruh positif pada peserta didik yang akan memberikan hasil belajarnya atau prestasi belajarnya menjadi lebih baik lagi. Karena dengan adanya motivasi belajar ini akan membuat peserta didik semakin giat dalam belajarnya, memperoleh hasil belajar yang tinggi, prestasi yang bagus. Sedangkan bagi siswa yang tidak memiliki motivasi, semangat dalam belajarnya, ia akan memperoleh hasil yang lebih rendah dibandingkan peserta didik yang memiliki motivasi yang kuat, semangat belajar yang kuat. Selanjutnya, prinsip-prinsip motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi sebagai penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Jadi di sini motivasi menjadi salah satu penggerak atau pendobrak itu tadi ya, yang mendorong peserta didik untuk lebih semangat dalam menjalankan aktivitas belajarnya. Selanjutnya prinsip-prinsip motivasi belajar. Yang pertama motivasi sebagai penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Jadi motivasi ini menjadi salah satu pendobrak yang kuat yang memberikan pengaruh positif bagi peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih baik lagi. Selanjutnya motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri lebih penting dan lebih utama untuk kayak emang dari dalam diri siswa itu sendiri sudah memiliki rasa semangat, kekuatan untuk meraih prestasi kayak gitu.
Selanjutnya, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Jadi di sini pendidik harus paham mengenai pemberian motivasi kepada peserta didik. Jadi memberikan motivasi berupa pujian, misalnya, wah Rina ini karyanya sudah bagus, lebih ditingkatkan lagi ya biar lebih bagus lagi, kayak gitu. Memberi hal tersebut kayak memberikan Rina pujian, terus juga dorongan, ayo Rina lebih baik lagi, kayak gitu. Selanjutnya, motivasi memupuk optimisme dalam belajar. Jadi motivasi ini dapat memupuk rasa optimis, percaya diri peserta didik itu untuk belajar yang baik. Selanjutnya, yang terakhir, motivasi melahirkan prestasi dan dalam belajar. Jadi motivasi ini dengan adanya motivasi yang kuat, semangat dalam diri siswa itu akan melahirkan prestasi yang baik, karena ketika seorang siswa tidak memiliki motivasi atau semangat dalam belajarnya, ia akan menghasilkan prestasi yang rendah, tidak sama dengan yang memiliki motivasi atau semangat yang tinggi tuh. Selanjutnya, faktor pendukung motivasi belajar. Di sini ada 2 faktor yang saya paparkan di PPT, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kecakapan yang tinggi. Siswa yang memiliki kecakapan yang tinggi, ia akan lebih mudah merespon rangsangan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, bakat yang mumpuni. Peserta didik yang memiliki bakat dalam belajarnya, atau dalam artian peserta didik itu memiliki salah satu pelajaran yang ia sukai, yang ia tekuni, itu harus diasah secara terus-menerus agar menghasilkan prestasi yang baik, seperti itu. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, faktor guru. Jadi di sini guru memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mendorong minat dan motivasi semangat peserta didik untuk belajar. Jadi dalam hal ini guru harus menyadari bahwa siswa itu harus ikut aktif dan andil dalam proses pembelajaran. Jadi guru harus menciptakan proses belajar itu yang menyenangkan, agar peserta didik itu tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang pertama, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini memiliki pengaruh secara langsung pada aktivitas belajar peserta didik, terutama dengan terciptanya kelas yang kondusif sangatlah penting, karena kelas yang kondusif itu memiliki pengaruh yang besar bagi motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga di sini merupakan faktor utama pendorong semangat motivasi belajar peserta didik. Jadi anak yang mendapatkan didikan dengan penuh dorongan, semangat, motivasi dari keluarga, ia akan tergerak dan memiliki kesadaran diri untuk belajar yang lebih baik, untuk mencapai prestasi yang ia inginkan dan yang lebih baik lagi. Yang terakhir, lingkungan masyarakat. Di sini lingkungan masyarakat juga memberikan efek atau pengaruh yang sangat besar dalam motivasi belajar siswa, karena lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik juga, dan lingkungan yang tidak baik juga akan sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Selanjutnya, intelijensi atau kecerdasan. Intelijensi atau kecerdasan ini merupakan suatu kemampuan individu yang memberikan respon yang tepat terhadap simulasi yang diterimanya. Jadi kan kita sering menemukan ada orang yang cepat, terus cekatan, terampil dalam waktu yang relatif singkat dan menyelesaikan tugas itu dengan cepat. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang menyelesaikan tugasnya, kayak masalah yang dihadapinya itu membutuhkan waktu yang lumayan lama.
Bahkan ada pula yang sangat lambat dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya atau pekerjaannya. Perkenalkan, nama saya Vera Febriani, NIM T 2018-1050. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya belajar dan kemampuan awal. Gaya belajar merupakan cara yang ditunjukkan seseorang untuk menyerap, mengatur, dan mengolah informasi dengan mudah dalam proses penerimaan dan berpikir dalam menghadapi proses belajar mengajar agar tercapai hasil yang maksimal. Macam-macam gaya belajar. Gaya belajar memiliki 3 macam. Yang pertama yakni gaya belajar visual. Gaya belajar visual yaitu gaya belajar di mana seseorang belajar yang paling baik ketika mereka melihat gambar yang mereka pelajari. Sebagian kecil mereka berorientasi pada teks tercetak dan dapat belajar melalui membaca. Maksudnya di sini yaitu peserta didik dalam proses belajar mengajar lebih paham atau lebih mengerti ketika mereka melihat atau membaca teks. Yang kedua yakni gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar dengan cara mendengar. Anak dengan gaya belajar ini lebih dominan dalam menggunakan indera pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar. Maksudnya di sini yaitu dalam gaya belajar auditorial anak atau peserta didik dalam proses belajar mengajar lebih paham ketika mereka mendengarkan penjelasan dari guru. Yang terakhir yakni gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Maksudnya di sini ialah peserta didik dalam proses belajar mengajar lebih mengutamakan indera perasa atau gerakan-gerakan fisik. Maksudnya di sini adalah mereka lebih paham ketika mereka melakukan atau bertindak langsung terhadap pelajaran atau praktek atau pengalaman belajar secara langsung. Ciri-ciri gaya belajar. Ciri-ciri gaya belajar visual. Peserta didik yang memiliki kemampuan belajar visual yang baik ditandai dengan ciri-ciri perilaku sebagai berikut. Yang pertama, rapi dan teratur, berbicara dengan cepat, mampu membuat rencana jangka pendek dengan baik, teliti dan rinci, mementingkan penampilan. Yang selanjutnya yakni ciri-ciri gaya belajar auditorial. Peserta didik yang memiliki kemampuan belajar auditorial yang baik ditandai dengan ciri-ciri perilaku sebagai berikut. Saat bekerja, sering berbicara pada diri sendiri, mudah terganggu oleh keributan atau hiruk-pikuk di sekitarnya, sering menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, senang membaca dengan keras dan mendengarkan sesuatu, dapat mengulang kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara dengan mudah. Ciri-ciri gaya belajar kinestik. Peserta didik yang memiliki kemampuan belajar kinestik yang baik ditandai dengan ciri-ciri perilaku sebagai berikut. Yang pertama, berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang lain untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika sedang berbicara dengan orang lain, dan yang terakhir yakni banyak gerak fisik. Kemampuan awal. Kata kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa, bisa, sanggup, melakukan sesuatu, atau dapat. Sedangkan kemampuan awal peserta didik adalah kemampuan yang telah dimiliki oleh peserta didik sebelum ia mengikuti pelajaran yang akan diberikan. Kemampuan awal menggambarkan kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan. Kemampuan awal peserta didik penting untuk diketahui oleh guru sebelum memulai pembelajaran, karena dengan demikian dapat diketahui apakah peserta didik telah mempunyai pengetahuan awal yang merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran, seperti sejauh mana peserta didik mengetahui materi apa yang akan disajikan. Kemampuan awal peserta didik dapat diukur melalui tes awal, seperti interview atau cara-cara lain yang sederhana seperti melontarkan pertanyaan-pertanyaan secara acak. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.